Kasih surga yang terindah. Bapak Ibu silahkan menyanyi di rumah masing-masing. Surga 2, 3. Kasih surga yang terindah turunlah pada kami. Dalam kami bertatalah dan sucikanlah hati. Yesus, Engkau berkasihan, kasih-Mu tak terduga. Marilah dan berkerajaan dalam hati yang berserah. Hembuskanlah Roh Kudus dalam hati yang duka. Ya Juru Selamat yang tulus, beri kedamaian jiwa. Engkau Tuhan berkuasa, awal dan akhir iman. Buangkan dosa dari jiwa, berikanlah kemenangan. Engkaulah yang berkuasa melepaskan umat-Mu. Curahkan rahmat berlimpah, kuduskanlah umat-Mu. Padamu kami berbakti, oleh kemurahan-Mu. Kami tak akan berhenti memuliakan nama-Mu. Jadikanlah kami baru sempurna dalam Yesus. Selamatlah oleh kasih-Mu dari mati dan dosa. Kami kelak tiba di surga dalam negeri yang mulia. Kami kelak terima mahkota dan pandang wajah Yesus. Minta kesediaan Bapak Beni untuk boleh berdoa. Ketua Jemaat Probolinggo. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa berkat penyertaan-Mu sepanjang minggu bekerja kami hingga pada malam hari ini kami berkumpul keluarga demi keluarga, saudara di media Zoom ini Bapa. Biarlah kami beroleh berkat melalui firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Jimmy. Biarlah apa yang nantinya akan dibawa menambah iman percaya kami dan menjadi suatu pegangan dalam mengabarkan pekabaran hingga Tuhan datang yang kedua kali Bapak. Berkati media Zoom yang kami gunakan, biarlah semua berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapak. Terima kasih Bapak, doa yang jauh dari kesempurnaan ini kami mau persembahkan dalam nama Yesus penembus dosa kami yang hidup. Amin. Sebelum saya memperkenalkan pembicara,
saya ingin menyapa saudara-saudara yang sudah hadir malam hari ini dari Jemaat Probolinggo, Lumajang, dan Tunjung Rejo. Saya tidak menyebut satu demi satu, tetapi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini, saya ingin memperkenalkan pembicara kita. Pembicara kita adalah Pendeta Jamie Nayoan. Kalau Bapak Ibu yang dari Lumajang mungkin pernah memperhatikan, beliau yang lalu pernah datang di Lumajang dan bersama-sama dengan keluarga. Dan saat ini beliau sementara melayani di UNAI sebagai dosen teologi UNAI sejak tahun 2019 kalau saya tidak salah. Betul Pendeta ya? Dan untuk saat ini tentu kita mengucap syukur oleh karena berkat Tuhan, beliau boleh menyempatkan waktu untuk bersama-sama kita memberikan pekabaran firman Tuhan dari kitab Daniel. Dan ini adalah pelajaran berseri, tentu nanti akan diatur sesuai dengan schedule-nya. Dan setelah acara ini berakhir, nanti akan ada sesi tanya jawab. Baik, saya kira itu saja. Pendeta Jamie Nayoan dikaruniai 2 orang anak. Nanti beliau akan sampaikan sendiri supaya jelas. Demikian Pendeta ya. Baik, terima kasih. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan malam hari ini. Introduction to the Book of Daniel dibawakan oleh Pendeta Jamie Nayoan. Kami berikan kesempatan. Selamat hari sahabat semua. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Selamat sahabat Pendeta. Sahabat Pendeta. Oke. Senang sekali boleh bersama-sama dengan saudara-saudara di malam hari ini, walaupun hanya bertemu lewat Zoom. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Sepertinya ada masalah ya. Jelas. Soalnya di sini tertulis network bandwidth saya lagi low, jadi sepertinya bermasalah. Jadi saya mau pastikan aja. Oke, saya matikan aja itu supaya enggak. Baik, saudara, sedikit tentang Pendeta Daniel dan Ibu Pendeta. Kami sebenarnya sudah lama ya, dari masih kuliah kami sering bersama-sama. Ya, kami sudah bersahabat sudah lama, dan beliau menghubungi kami untuk kita ya saling berbagi aja apa yang boleh kita bagikan. Saya sendiri kalau sebagai dosen masih baru, belum banyak pengalaman. Ya, mungkin kalau untuk bicara tentang buku Daniel sebenarnya yang paling pas ini Pak Pendeta dari Lumajang, karena beliau namanya adalah Daniel ya. Jadi mungkin sebenarnya beliau ini yang paling pas. Ya, karena beliau yang menyandang nama Daniel ini. Oke. Oh ya, tadi sempat disebutkan anak-anak saya. Oh ya, ini istri saya. Istri saya dari Jawa Tengah, dari Solo, dan kami punya 2 anak. Saya heran sama Pendeta Daniel, dia lupa nama anak-anak saya, makanya beliau suruh saya perkenalkan sendiri. Padahal sudah lama kami bersahabat, makanya saya bingung Pak Pendeta ini. Bukan lupa Pendeta, tetapi lebih paham bapaknya. Enggak lah. Oke, sip. Saudara, anak saya yang pertama kuliah di UNAI ambil perawat S1, sudah semester 3, dan anak yang kedua adalah sudah SMA kelas 1. Yang pertama namanya Alicia, yang kedua namanya Syera. Oke. Untuk tidak membuang waktu, kita akan masuk aja langsung kepada pembahasan kita. Saya akan share screen. Pendeta Daniel meminta saya untuk kita diskusi tentang buku Daniel, ya. Kita akan belajar tentang Daniel, dan mungkin akan sambung dengan Revelation ya Pendeta, dengan Wahyu ya. Ya, sesuai jadwal nanti. Oke. Ya, artinya kalau Tuhan berkenan, kalaupun nanti ada orang lain nggak apa-apa.
Apakah kelihatan? Boleh diperbesar, Pendeta. Kelihatan. Sudah diperbesar ini, tapi Di full screen aja, full screen. Ya. Oke. Jadi introduction to Daniel and Revelation. Oke. Jadi ini bagian pendahuluan ya. Jadi kalau bicara tentang pendahuluan, maka kita belum akan masuk banyak ke dalam Alkitab itu sendiri. Kita belum akan banyak masuk kepada ayat-ayat dalam buku Daniel dan juga buku Wahyu. Ya, untuk saat ini saya akan hanya bahas dari buku Daniel, tetapi pada bagian pertama ada beberapa hal yang saya akan coba sampaikan yang menunjukkan betapa pentingnya untuk mempelajari buku Daniel dan buku Wahyu. Kalau kita membaca dari kutipan Roh Nubuat, Mrs. White katakan bahwa mempelajari akan nubuatan itu tidak boleh diabaikan, ya, karena nubuatan ini adalah bagian daripada dari Alkitab ya. Jadi artinya bahwa portion of the Bible ini, bagian daripada Alkitab ini adalah bagian dari Alkitab adalah nubuatan. Jadi tentu saja tidak bisa kita abaikan. Namun pada prinsipnya, kalaupun kita mempelajari akan nubuatan, ya tentu saja kadang-kadang kita hadapi satu tantangan, yaitu untuk mengerti akan nubuatan ini, ya, nubuatan itu sendiri. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita untuk mengerti akan nubuatan. Kalaupun ada part-part yang mungkin kita tidak mengerti, jangan takut, ya. Yang paling jelas di situ adalah mengenai hubungan dengan Tuhan. Antara umat Allah dengan Tuhan itu sangat jelas sekali. Kalaupun ada part-part yang mungkin sangat sulit untuk dimengerti, jangan takut ya, itu tidak akan mengancam akan hubungan kita dengan Tuhan. Oke. Kemudian Mrs. White katakan bahwa there is a need, ya, ada kebutuhan yang sangat besar ya untuk mempelajari akan firman Allah, terutama akan buku Daniel dan Wahyu. Jadi harus ada perhatian untuk mempelajari akan buku Daniel dan Wahyu. Harus ada perhatian. Yang kadang-kadang mungkin karena kita tidak mengerti akan kedua buku ini, kadang-kadang kita menjauhi untuk membaca buku ini. Tetapi sangat jelas di sini bahwa kita harus menyediakan waktu untuk membaca buku Daniel dan Wahyu. Bukan cuma membaca, tetapi mempelajari. Ya. Di kutipan yang lain, dia katakan bahwa kita harus memberikan banyak waktu untuk mempelajari Alkitab. Ya. Kita tidak mengerti akan firman Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengerti akan firman Tuhan karena kita tidak menggunakan waktu. Tetapi kalau kita mempelajari buku Wahyu contohnya, kadang-kadang kita takut membaca buku Wahyu, padahal di buku Wahyu katakan bahwa kalau kita membaca, kita mendengar, itu berbahagia. Itu sebabnya perlu untuk kita mempelajari akan buku-buku nubuatan ini. Kemudian, di dalam kutipan yang lain, Mrs. White juga katakan bahwa pada waktu buku Daniel dan Wahyu dimengerti dengan baik, maka orang-orang percaya itu akan memiliki akan pengalaman kerohanian yang berbeda. Apa maksudnya? Kalau katanya kita mempelajari buku Daniel dan Wahyu itu dengan baik, kemudian kita mengerti itu dengan lebih baik, maka pengalaman kerohanian itu akan berbeda. Ya. Bahkan dikatakan bahwa buku Wahyu, buku Daniel dan Wahyu ini memberikan semacam glimpse atau sekilas tentang surga, ya. Itu sebabnya, saudara, kita sangat didorong untuk mempelajari akan buku ini. Dan kalau kita mempelajari buku Daniel dan Wahyu, sementara buku itu menggambarkan kepada kita akan surga, maka tentu saja di dalam diri kita itu memiliki kerinduan untuk mengembangkan karakter, ya, karakter yang baik sehingga kita boleh dipersiapkan untuk memasuki akan kerajaan surga. Kemudian ada janji di sini bahwa Allah akan memberkati mereka yang mencari dengan rendah hati, ya, dengan rendah hati untuk mengerti akan apa yang dituliskan di dalam buku Wahyu
Saya percaya itu juga sama-sama dengan buku Daniel ya. Kemudian dia bilang bahwa ada hubungan yang bisa terlihat antara surga dan bumi. Ya. Kemudian dikatakan juga bahwa apa yang dinyatakan di dalam buku Daniel itu dilengkapi di dalam buku Wahyu. Jadi dua buku ini harus betul-betul dipelajari. Nah, hal yang menarik adalah banyak sekali nubuatan-nubuatan yang terdapat di dalam Alkitab. Tetapi yang paling menarik, yang penuh dengan simbolik itu adalah Daniel dan Wahyu. Buku ini ditulis centuries apart, artinya bahwa ditulis jauh, sangat jauh. Buku Daniel ditulis sekitar tahun 500-an, sementara buku Wahyu ditulis sekitar tahun 100-an. Itu berarti ada sekitar 600-an tahun terpisah, tetapi kedua buku ini saling melengkapi satu sama lain. Itu sebabnya dikatakan bahwa sebenarnya buku ini satu, ya. Masing-masing menolong dengan cara yang berbeda untuk membuat kita mengerti tentang apa yang Allah bisa lakukan dalam kehidupan kita. Mrs. White mengatakan bahwa ketika kita mendekati akan akhir dari sejarah dunia ini, maka nubuatan yang dicatat dalam buku Daniel itu membutuhkan akan perhatian kita yang sangat khusus, ya. Oleh karena itu berhubungan dengan waktu di mana kita hidup. Oke. Jadi saudara, tadi saya sudah bacakan bagaimana buku Roh Nubuat menekankan akan pentingnya untuk mempelajari buku Daniel dan Wahyu. Saya pribadi merasa tertantang untuk terus mempelajari akan dua buku ini. Saya sudah belajar, tapi saya pribadi lihat bahwa masih membutuhkan banyak lagi waktu untuk disediakan supaya boleh lebih mengerti akan buku ini. Ya, setiap kali belajar ada saja hal-hal yang baru yang saya baru tahu ya. Untuk saya mungkin saudara, saya kira mungkin ada orang-orang yang sudah lebih tua dari kami, mungkin sudah mempelajari buku Daniel dan Wahyu ini lebih jauh. Ya. Mungkin nanti kalau sudah kita bahas ayat-ayat nanti saudara boleh kasih pendapat-pendapat ya. Kita boleh saling melengkapi. Oke, mari kita masuk ke Daniel. Kalau saudara membaca bagian pendahuluan dari Sekolah Sahabat tahun 2004, dia bilang begini, sepanjang masa kekristenan, cerita-cerita dan nubuatan dari buku Daniel telah menginspirasi para penulis, puisi, artis, filsuf. Semua itu memberikan penghiburan dan pengharapan kepada yang letih. Namun pada saat yang sama, isi dari buku itu telah menantang pikiran para sejarawan dan ahli teologi. Nah, jadi maksudnya begini, walaupun buku Daniel ini memberikan inspirasi kepada banyak orang untuk menghasilkan karya-karya mereka ya, tetapi di saat yang sama buku Daniel ini juga merupakan satu hal yang menantang bagi siapa? Bagi ahli sejarawan dan ahli teologi. Kenapa begitu? Oleh karena bagi ahli sejarawan ada banyak peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan waktu yang kadang-kadang menjadi pertentangan di antara satu dengan yang lain. Kemudian demikian juga dengan ahli teologi, ya. Ada peristiwa-peristiwa di dalam, ada hal-hal yang bersifat teologi yang dituliskan di dalam buku Daniel ini yang kadang-kadang menjadi bahan pertentangan atau kadang-kadang juga tentu saja ya bukan cuma bahan pertentangan tetapi memberikan satu kekuatan dari segi dalam hal pemahaman kita akan Tuhan. Nah, saudara, kalau mempelajari buku Daniel ini, di dalam introduction dari Sahabat Scholastic tahun 2004 ini dibilang begini, buku ini menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini, menunjukkan kepada kita bahwa dunia kita ini, yang kita tinggal sekarang ini bukan katanya seperti bongkahan es, yang mengapung ke ujung yang tidak diketahui dan tidak dilihat. Ya, jadi artinya bahwa kalau membaca buku ini sebenarnya, kalau kita bandingkan dengan iceberg, ada kadang-kadang saudara kalau melihat saya belum pernah lihat langsung ya, tapi di televisi sering ada bongkahan es yang melayang-layang ya, yang mengapung di permukaan air, yang tidak tahu mau kemana ya. Tetapi kalau kita membaca buku Daniel, maka buku ini memberikan kepada kita satu pengharapan bahwa Allah sementara bekerja
untuk membawa dunia kita ini pada satu akhir yang besar dan mulia. Ya. Jadi buku ini membantu kita untuk melihat rencana Allah untuk dunia ini. Jadi bukanlah seperti kadang-kadang ada orang mengatakan, ya kita hidup untuk saat ini aja, kita nggak tahu bikin apa, kita nggak tahu dunia ini seperti apa. Tetapi buku Daniel memberikan kepada kita satu kepastian, pengharapan dan kepastian bahwa dunia ini ada dalam rancangan Tuhan dan Dia sedang membawa kita pada satu akhir yang besar dan mulia. Ya. Jadi bukan satu kebetulan. Itu sebabnya kalau kita membaca buku Daniel, maka itu adalah merupakan satu hal yang sangat penting sekali. Karena kita mengambil bagian dalam rencana Allah. Artinya kita akan melihat bagaimana rencana Allah untuk kehidupan di masa depan ini. Ya. Nah, mari kita lihat. Kalau berbicara tentang penulis buku Daniel, maka seperti yang diindikasikan dalam buku ini, maka penulis itu adalah Daniel sendiri. Bukan pendeta Daniel yang di Lumajang ya, tapi Daniel. Ya, oke. Bahasa-bahasa yang di dalam buku Aku Daniel itu muncul berapa kali? Daniel 7 ayat 28, Daniel 8 ayat 1, Daniel 5, ayat 15, 9 ayat 2, 10 ayat 2, dan 12 ayat 5. Biasanya di dalam, kalau saya perhatikan bahwa di Daniel pasal 7 sampai di akhir itu biasanya muncul kata Aku Daniel, Aku Daniel. Tetapi sebelumnya di sana disampaikan bahwa kata-kata yang digunakan itu biasanya bersifat orang ketiga tunggal. Ya, orang ketiga tunggal ya saya kira kita mengerti orang ketiga tunggal artinya kita menyebutkan dia, she, atau he. Jadi kadang-kadang disebut Daniel dibawa, Daniel dan teman-teman. Jadi kalau yang di Daniel 7 ke atas, selain pasal 1, itu kebanyakan menggunakan Aku Daniel. Tapi di bawahnya itu, Daniel 7 ayat 1 ke bawahnya, itu biasa menggunakan orang ketiga tunggal. Itu sebabnya kalau saudara baca Daniel pasal 1, Daniel dan teman-temannya dibawa ke hadapan raja. Daniel menghadap Nebukadnezar. Daniel menerangkan nubuatan di hadapan Nebukadnezar. Jadi kata-kata itu menggunakan orang ketiga tunggal. Nah, itulah sebabnya ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Daniel itu ditulis oleh orang lain, ya, oleh karena menggunakan akan orang ketiga tunggal ini. Tetapi sebenarnya kalau kita mempelajari akan beberapa catatan, maka saya dapati bahwa ternyata gaya bahasa itu adalah gaya bahasa yang biasa pada zaman itu. Contoh Musa, ya kalau saudara membaca, artinya gini, di zaman lampau itu mereka menggunakan gaya bahasa ya, untuk memposisikan orang ketiga tunggal yang sebenarnya mereka sendiri yang menulis akan buku tersebut. Ya, bukan cuma masa Daniel ya, kalau kita lihat di zaman Musa juga seperti itu. Contoh Musa, kalau saudara baca buku Keluaran, Musa dilahirkan, kemudian Musa menghadap Tuhan di gunung, dan seterusnya. Kemudian, kalau kita membaca buku Matius pasal 24 ayat 15, maka kita dapati bahwa Yesus mengakui yang menulis buku Daniel itu adalah Daniel sendiri. Ya, sebabnya ditulis di dalam Matius. Saudara boleh baca mungkin di Matius pasal yang ke-24. Kalau ada yang boleh baca, mungkin boleh berpartisipasi, saudara boleh baca sama-sama supaya kita boleh terlibat di dalam pelajaran pada malam hari ini. Jadi Matius pasal 24 ayat 15 dituliskan, dia bilang, jadi apabila kamu lihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ya. Jadi artinya bahwa Yesus sendiri mengakui bahwa yang menulis akan buku ini adalah Nabi Daniel itu sendiri, ya. Oke. Nah, saudara, di dalam buku Daniel ini ada dua bahasa yang umum. Dua bahasa yang umum itu adalah bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik. Bahasa Ibrani itu dari pasal 1 sampai pasal 2 ayat 3, dan kemudian pasal 8 ayat 1 sampai pasal 12 ayat 13 sampai terakhir. Kemudian dalam buku Daniel juga ada bahasa Yunani. Ya, ada 3 istilah Yunani yang ditemukan, yaitu pada alat-alat musik yang digunakan di dalam Daniel pasal 3. Kemudian ternyata
di dalam buku Daniel ini juga ada 15 bahasa. Sebenarnya ada yang mengatakan, sekitar 15 bahasa bahasa Persia yang digunakan di dalam bahasa ini, di dalam buku ini. Ya, jadi bahasa-bahasa ini ditemukan di dalam buku Daniel. Nah, kenapa bahasa ini ditemukan? Oleh karena tentu saja kita mengerti akan yang disebut dengan pertukaran kebudayaan, ya. Pertukaran kebudayaan itu yang membuat sehingga bahasa-bahasa itu ditemukan dalam buku Daniel. Kalau dalam bahasa Greka, di sini ada kata kitaris, psalterion, dan simfonia. Itu semua adalah bahasa Greka yang ditemukan di buku Daniel pasal 3, 5, 7, 10, dan 15. Saudara tahu itu cerita itu kan? Kemudian ini bahasa Persia. Ini adalah bahasa yang ditemukan di dalam buku Daniel. Saya kira ini ya somehow sebenarnya tidak terlalu penting juga, kalaupun ini cuma sekedar pengetahuan aja bagi kita. Tapi ini adalah bahasa-bahasa yang ditemukan di dalam buku Daniel. Contohnya Daniel 3:2. Kalau mau dibaca ini minta maaf nggak terlalu kelihatan dia punya huruf Ibrani. Apakah itu nun atau gimel? Mungkin Pak dan Pendeta Daniel mesti boleh ador nuria. Kemudian ada asura, ya. Kemudian ada ahasrepeni, ya. Abdi. Ya, ini semua saudara, ini semua adalah merupakan bahasa-bahasa Persia yang ditemukan di dalam buku Daniel, ya. Nah, kenapa ditemukan bahasa Aramaik? Bahasa Aramaik ini pada waktu itu sama dengan kalau kita mau sebut sekarang bahasa nasional lah. Sebenarnya bukan bahasa, semacam bahasa nasional. Dalam pengertian begini, bahasa itu digunakan sangat sering di dalam kehidupan bangsa di dalam kehidupan Daniel dan waktu di mana dia tinggal, periode di mana waktu dia hidup. Saya kira saudara ingat cerita tentang Hizkia. Kalau saudara ingat cerita tentang Hizkia pada waktu dia diserang oleh Sanherib, kemudian Sanherib mengutus akan pembesar-pembesarnya untuk melemahkan akan hati dari bangsa Israel, bangsa Yehuda. Mereka menggunakan bahasa Ibrani. Ya, pada waktu mereka menggunakan bahasa Ibrani, ini orang-orang yang pembesar dari Hizkia mengatakan kalau bisa jangan gunakan bahasa Ibrani tapi gunakan bahasa Aramaik karena kami mengerti bahasa Aramaik. Kenapa demikian? Karena bahasa Aramaik itu adalah bahasa diplomasi. Ya, bahasa yang digunakan untuk digunakan misalnya satu kerajaan lain, ya. Jadi itu bisa diketahui oleh banyak orang. Nah, pada waktu Hizkia punya pembesar mengatakan kalau boleh jangan gunakan bahasa Ibrani, tujuan mereka adalah supaya jangan sampai kata-kata mereka itu melemahkan hati daripada orang-orang yang ada di tembok, artinya rakyat biasa, sehingga itu bisa melemahkan hati. Saya minta maaf, ada yang mengangkat tangan? Ada Oppo A5s itu. Pertanyaan ada nanti terakhir, mohon maaf, jadi biarkan pembicara selesai dulu. Oke, terima kasih. Jadi Aramaik ini digunakan secara khusus ya di dalam buku Daniel. Nah, saudara, dan menariknya menurut pengamatan dari berbagai, saya sudah baca beberapa scholars menyatakan tentang hal ini, dikatakan bahwa buku dan bahasa Aramaik yang ditemukan dalam buku Daniel ini dicatat dalam Daniel pasal 2 ayat 4 sampai kepada Daniel pasal 7 ayat 28. Nah, coba perhatikan bahwa keseluruhan dari pasal-pasal ini memuat tentang peristiwa Daniel dan hubungannya dengan raja-raja kafir. Ya, apa maksudnya? Sepertinya itu bukan kebetulan. Itu adalah merupakan satu rancangan di mana supaya ketika orang-orang membaca ini, apalagi orang-orang yang di luar
dari Yahudi, mereka akan melihat bagaimana kegenapan nubuatan yang ditulis dalam bahasa mereka sendiri supaya mereka boleh mengerti. Ya. Nah, oke. Sekarang mari kita lihat Daniel. Nama Daniel adalah God is my judge. Kata dan, ni, dan el. Dan ni, el. Biasa ending dalam bahasa Ibrani kalau ada endingnya i, maka itu merujuk kepada kata kepunyaan untuk saya, i. Ya, kemudian dan itu saudara pasti tahu itu adalah judge. Kalau saudara membaca akan kata-kata nubuatan yang ditulis dalam buku Kejadian yang disampaikan oleh Yakub sehubungan dengan Daniel, kalau saudara sehubungan dengan suku Dan, ya, dengan Dan, saudara boleh baca di dalam Kejadian pasal 49 ayat yang ke-16. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Jadi Dan itu adalah hakim, ya. Sebabnya dikatakan Daniel, Allah adalah hakimku. Nah, kemudian Daniel ini kemungkinan merupakan bagian dari pangeran-pangeran yang dibawa ke penawanan. Saudara, saya kira ini masih erat dikaitkan dengan peristiwa dari Hizkia. Pada waktu Hizkia dia sakit dan disembuhkan, kemudian datanglah orang-orang dari Babel untuk menjenguk dia, yang seharusnya dia menyatakan akan kebesaran Tuhan, tapi kemudian dia hanya menunjukkan akan barang-barangnya. Yesaya datang menegur dia, dan kemudian di dalam Yesaya pasal 39 ayat 7 katakan bahwa dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Ya, jadi kemungkinan besar Daniel ini adalah bagian daripada keturunan raja-raja, ya, yang dibawa ke Babel. Nah, kapan penulisan buku Daniel? Kemungkinan besar juga ini. Kenapa kemungkinan besar, saudara, begini? Kenapa pada hal-hal yang tidak pasti saya akan katakan kemungkinan? Ya, namanya tidak pasti karena memang tidak dicatat dalam Alkitab. Ya, Alkitab hanya memberikan indikasi. Apalagi dengan tahun-tahun seperti ini. Tahun-tahun seperti ini adalah merupakan satu, itu yang tadi saya sebutkan di bagian pendahuluan, bahwa buku Daniel ini adalah merupakan satu hal yang sangat menarik perhatian daripada para sejarawan. Kenapa demikian? Oleh karena kita tidak memiliki satu tahun yang pasti. Walaupun demikian, tentu saja sejarah-sejarah yang ada yang bisa dibandingkan dengan buku Daniel memberikan kita pertolongan untuk mengetahui perkiraan tahun, ya, di mana Daniel ditulis, kapan itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di buku Daniel. Kemungkinan buku ini ditulis pada tahun 530 sebelum Yesus, ya, sesaat sebelum Sirus mengalahkan akan kota Babylon di tahun 539. Itu hanya kemungkinan saja, ya. Jadi artinya bahwa masih ada waktu bagi Daniel untuk menuliskan buku ini. Ya, memang saudara, itu seperti yang saya katakan tadi, jangan mengambil patokan akan waktu ini. Tapi paling tidak kita bisa perkirakan kalau tahun 539 Daniel itu Sirus dia mengalahkan akan Babel, ya, 539. Kemudian di Daniel pasal yang ke-10 menuliskan pada tahun ketiga pemerintahan Koresi, itu berarti Daniel masih hidup pada tahun ketiga. Dan kalau kita membayangkan usia Daniel sekitar 17 tahun, berarti bahwa 17 tahun ketika dia tawan, berarti ketika Daniel ketika Daniel menuliskan tahun ketiga pemerintahannya Koresi, maka 539, kemudian saudara potong 605, 70 tahun, 87 tahun, ya kira-kira sekitar 87 atau 88 atau mungkin 90 tahun Daniel. Jadi Daniel itu umur panjang, ya. Tetapi saudara, beberapa komentator modern mengatakan buku Daniel itu tidak ditulis pada tahun itu, tidak ditulis pada tahun-tahun sekitar tahun Koresi, ketika Koresi memerintah. Komentar Alkitab ini mengatakan bahwa Daniel ini ditulis sekitar abad kedua sebelum Masehi. Kenapa mereka menuliskan hal tersebut? Oleh karena didapati bahwa di dalam Daniel pasal 8, kemudian Daniel pasal 11, ada indikasi-indikasi yang menunjukkan tentang
peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan abad-abad yang kedua. Contohnya, saudara mungkin pernah dengar ada yang namanya Antiochus Epiphanes, ya, itu yang sering diangkat oleh para komentator ini. Tetapi masalahnya adalah ada satu hal yang membuat mereka berpikir seperti ini, yaitu mereka, sebagian daripada komentator ini, mereka tidak menerima akan yang namanya divinity atau apa ya, akan keilahian atau otoritas ilahi daripada buku ini. Artinya menurut mereka ini hanyalah, buku Daniel ini hanya merupakan sebuah novel dari orang Yahudi. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa buku ini hanyalah karangan orang yang di abad kedua, ya, hanya melihat peristiwa yang terjadi di Tawari, kemudian mereka tuliskan buku Daniel ini. Tapi sebenarnya, saudara, kalau melihat akan isi buku ini tidaklah demikian, ya, tidak seperti itu. Kenapa? Karena kalau buku ini mengatakan bahwa buku ini dikarang oleh penulis abad kedua, sedangkan contohnya kalau cuma sekedar novel, ya, contohnya Yesus punya nubuatan tentang Mesias di Daniel pasal 9 sangat jelas sekali itu terjadi tidak berapa lama sesudah tahun abad kedua ini. Ada banyak alasan, nanti saudara akan lihat juga di internet, sebenarnya sudah banyak membahas akan hal ini. Kemudian saudara, mari kita lihat. Di dalam buku Daniel ini terbagi atas dua bagian secara umum. Ya, secara umum ada yang namanya historical naratif atau cerita yang bersifat naratif, dan yang kedua adalah cerita yang bersifat bagian yang bersifat apokaliptik. Apokaliptik atau yang disebut dengan pernyataan atau membuka. Ya. Dan Daniel pasal 1 itu, dianggap sebagai pendahuluan dari buku ini. William Shea, seorang sarjana dari gereja kita, dia memberikan gambaran umum seperti ini. Daniel 2, 7, 8, dan 11 ini merupakan bagian apokaliptik yang menunjukkan jatuh bangun kerajaan dunia. Daniel 9, peristiwa yang berhubungan dengan orang-orang di zaman Daniel dan kota itu sendiri. Kemudian dikatakan juga bahwa Daniel 2 ini dimulaikan dengan teleskop. Artinya bahwa dia menganggap bahwa Daniel 2 ini seperti teleskop. Sementara Daniel 11 itu adalah merupakan mikroskop. Apa artinya? Daniel 2 adalah gambaran umum dari peristiwa-peristiwa jatuh bangun kerajaan, sementara Daniel 11 memberikan gambaran yang lebih detail. Oke. Kemudian kita juga dapati bahwa ternyata sajian dalam buku Daniel itu ada yang tidak berdasarkan kronologi. Daniel 5 berbicara tentang akhir dari Belsasar. Daniel 8, penglihatan Daniel yang Daniel lihat itu di tahun ketiga pemerintahan Belsasar. Jadi tidak kronologis, ya. Kalau Daniel 5, akhir. Kalau kita ingat tulisan di dinding, itu pada malam itu matilah Belsasar. Kemudian kerajaan Media Persia memerintah. Sementara Daniel 8 mengatakan bahwa pada tahun ketiga pemerintahan Belsasar, Daniel melihat penglihatan tentang domba jantan dan kambing jantan. Jadi kita lihat bahwa itu tidak kronologis. Kemudian secara peristiwa, William Shea itu dia mengamati, dan memang itu saya lihat benar bahwa kalau melihat peristiwa, maka sebenarnya kalau kita bisa urutkan, seharusnya ya, yang harus ditulis pertama Daniel 9. Kenapa Daniel 9? Oleh karena Daniel 9 itu merupakan peristiwa tentang Mesias. Jadi itu yang pertama kali dapat sesudah kehidupan Daniel. Kemudian Daniel 8 itu tentang 2300 petang dan pagi. Dan itu merupakan bagian dari kehidupan era Kristenan sampai tahun 1844. Sementara yang paling akhir adalah Daniel 7 dan 2 dalam pengertian bahwa pasal-pasal ini mencatat akan peristiwa-peristiwa yang nantinya sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada peristiwa yang saya sebutkan tadi di bagian awal yang kita dapati di buku Sekolah Sabat, yaitu peristiwa di mana Allah menyediakan satu akhir yang besar dan mulia. Oke. Jadi kalau secara urutan peristiwa, maka kita tahu ya, Daniel 9, nubuatan 70 minggu itu bercerita tentang datangnya Mesias. Daniel pasal 8, nubuatan 2300 petang dan pagi itu memiliki awal waktu yang sama di tahun 457 nanti sampai 2300 sampai kepada 1844, akhir daripada nubuatan 2300 petang dan pagi. Dan Daniel 7 dan Daniel 2 kita tahu bersama ending daripada peristiwa ini adalah ketika umat Tuhan mendapatkan kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan, atau kita lihat di Daniel pasal 2 sebagai kerajaan batu yang akan datang. Nah,
Saudara, kalau kita melihat sedikit tentang historical background dari buku Daniel ini, saudara melihat akan kondisi ini. Jadi di sini ada kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar tahun-tahun kehidupan dari bangsa Yehuda. Ya, ada Mesir, kemudian ada Babylon. Sebentar, sepertinya nggak enak dia punya pointer ini. Nah, ini Media Babylon. Jadi ini daerah Mesopotamia, ya. Dari sini Yerusalem, di sebelah timur ini Babylon. Kemudian ini sebelah selatan ini adalah Mesir, di bagian utara sini adalah Syria. Di sini adalah Asyur. Tidak kelihatan di sini Asyur ini. Di sini Asyur di bagian ini. Nah, ini sebenarnya bagian utara di sini. Bagian utara adalah di sini. Tetapi kadang-kadang ketika kita membaca di Alkitab, ada hal-hal yang menarik yang sering kita baca. Contoh di buku Yeremia ditulis bahwa musuh datang dari utara. Padahal yang dimaksud musuh datang dari utara itu Babel dari timur. Kenapa itu musuh datang dari utara? Oleh karena jalur penyerangan mereka adalah mereka naik ke atas, baru kemudian mereka turun ke bawah. Itu sebabnya penyerangan itu disebut datang dari utara. Ya, itu Yerusalem. Jadi ini Yerusalem. Ketika tahun sebelum Nebukadnezar memerintah, maka Yerusalem sering diserbu oleh Mesir. Ya, tetapi nanti sebentar kita akan lihat beberapa tahun-tahun penting sehubungan dengan kondisi historis pada zaman Daniel. Ya, jadi ada Asyur, ada Mesir, ada Babel. Ini adalah negara-negara yang sering menginvasi akan Israel dan tentu saja Yehuda. Oke, saya kira di sini aja. Beberapa tahun yang penting yang berhubungan dengan Daniel. 625. Ayah dari Nebukadnezar namanya Nabukadnezar. Dia memberontak terhadap Assyria, Asyur. Saudara, kalau saudara membaca akan cerita di buku Yesaya ya tentang Hizkia, maka kan kemarin kita baca bahwa Yesaya melayani Tuhan, melakukan ministry sekitar tahun 740-an. Nah, di tahun-tahun itu adalah jaya-jayanya dari kerajaan Asyur. Jadi tahun 740-an, kemudian sampai tahun 722, kalau saudara ingat cerita tentang Hosea, pada waktu Hosea bin Ela memerintah di 217, Hosea itu seorang yang jahat, dan kemudian Tuhan menyerahkan bangsa itu ke tangan dari Asyur. Nah, mereka disebar, mereka dibuang ya, mereka dibuang. Saudara, kalau Anda perhatikan map ini, maka bangsa Israel itu dibuang bukan cuma di Babylon, ya, mereka dibuang di berbagai tempat ya, bangsa Israel, kerajaan utara. Jadi kerajaan utara itu dibuang, ditawan ya, diserang oleh Asyur dan kemudian dibuang. Dan kita tidak mendapati akan catatan bahwa bangsa Israel itu kembali dari penawanan. Itu sebabnya kalau saudara membaca, kadang-kadang orang suka mencari tahu the lost tribes of Israel. Jadi artinya bahwa ada suku-suku Israel yang hilang. Itu sebabnya saya membaca ada satu literatur, mereka mengatakan bahwa sebenarnya yang ada di Israel itu bukan lagi bangsa Israel asli. Yang ada di sana itu adalah hanya suku Yehuda yang kembali dari penawanan, sebagian dari suku Benyamin, ya, yang mungkin ada juga suku-suku yang bergabung, karena di peristiwa Asa ada banyak suku Simeon, Manasye juga bergabung dengan Yehuda sebagian. Tetapi secara umum 10 suku yang ada di Israel itu sepertinya tidak kembali lagi ke Israel. Tidak ada catatan mereka kembali sampai saat ini. Ya, sampai saat ini belum ada, walaupun mungkin pribadi-pribadi mungkin ada ya, tetapi secara suku mereka tidak kembali seperti yang di kesempatan istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Yehuda. Nah, 722 bangsa Asyur masih berkuasa, mereka mengalahkan Israel, tetapi pada tahun 625 kerajaan Babel di bawah kepemimpinan Nabukadnezar, dia bekerja sama dengan beberapa kerajaan yang lain, menurut sejarah yang saya baca, mereka memberontak terhadap Asyur. Kemudian tahun 612 Babylon destroy Nineveh. Mereka menghancurkan Babylon. Babylon menghancurkan Nineveh. Nah, saudara, peristiwa dari Yunus, saudara masih ingat cerita tentang Yunus. Yunus pada waktu dia menyerang pada waktu dia diperintahkan Tuhan untuk
untuk pergi ke Niniwe memperingatkan akan kerajaan tersebut, itu terjadi pada saat peristiwa Yerobeam. Saudara mungkin boleh baca di 2 Raja-Raja, ada seorang yang bernama Yerobeam. Yerobeam 2 ya, bukan Yerobeam 1, Yerobeam 2, karena ada 2 Yerobeam di dalam Alkitab ya. Ada Yerobeam bin Yoas dan ada Yerobeam bin Nebat. Nah, Yerobeam bin Yoas ini dalam 2 Raja-Raja pasal 14, dia bilang dia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkan dengan perantaran hambanya Nabi Yunus bin Amitai. Jadi Yunus bin Amitai ini dia melayani pada zaman Raja Yerobeam bin Yoas, itu sekitar tahun 800-an kalau tidak salah. Nah, saudara, kenapa saya menyebutkan ini? Oleh karena begini, Niniwe ini sudah diperingatkan oleh Tuhan sekitar 200-an tahun sebelumnya, supaya mereka bertobat. Pada waktu Yunus pergi, mereka bertobat. Tetapi setelah sekian lama, akhirnya mereka tidak bertobat, mereka tetap kembali kepada kejahatan, akhirnya mereka harus dihancurkan. Nah, saudara, ada hal yang menarik. Saya kira saudara sudah sering mengamati akan hal ini. Coba saudara perhatikan. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel itu digunakan oleh Tuhan untuk menghukum akan bangsa-bangsa yang ada, bangsa Amori. Ya, bangsa Israel digunakan oleh Tuhan untuk menghukum mereka. Oke, kita baca itu di buku Imamat. Tuhan bilang oleh karena kenajisan mereka sehingga mereka dihukum. Di buku Ulangan disebutkan di sana bahwa Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menghancurkan bangsa Amori oleh karena kejahatan mereka. Nah, pada waktu bangsa Israel berlaku yang tidak baik, yang jahat, Tuhan gunakan Asyur untuk apa? Untuk menghukum bangsa Israel, kerajaan utara. Pada waktu kerajaan Asyur ini berlaku tidak baik, Tuhan gunakan Babel untuk menghukum mereka. Tetapi itulah yang kita dapati kalau saudara membaca kitab-kitab nabi-nabi, di situ banyak sekali referensi tentang hal seperti ini. Nah, kita lanjut. 612 Babylon menghancurkan Niniwe. Kemudian 605 Nebukadnezar, dia menghancurkan tentara Asyur ya. Ya, kemudian 605 Firaun Neko menyerang Babylon, tetapi dikalahkan dan dia kembali di Mesir. Kemudian 605 Nabukadnezar mati, Nebukadnezar dia jadi raja. Tetapi dia juga menawan akan bangsa Yehuda, termasuk di dalamnya adalah membawa Daniel dan teman-temannya. Nah, peristiwa Daniel dan teman-temannya nanti kita akan bahas di Daniel pasal 1. Di situ dibilang bahwa Yoyakim, pada zaman Yoyakim, Raja Yehuda. Nah, ini adalah penawanan pertama yang terjadi pada tahun 605. Pada tahun 597, kembali Nebukadnezar menyerang Yehuda. Di tahun ini terjadi penawanan yang kedua, di mana Yeskiel dan teman-temannya dibawa, ya, bersama dengan 10.000 orang dari Yehuda ditawan ke Babel. Kemudian, saudara, dari tahun 597 sampai 586 ini adalah peristiwa pelayanan dari Yeremia. Saudara ingat Yeremia itu adalah nabi yang mengamarkan kepada bangsa Yehuda supaya mereka harus pergi kepada Nebukadnezar, jangan melawan. Tetapi saudara tahu bagaimana endingnya. Oleh karena mereka memberontak, itu sebabnya tahun 586 Nebukadnezar kembali ke Yerusalem dan disitulah Yerusalem dihancurkan. Itu sebabnya kalau saudara membaca di buku Yeskiel, ada satu peristiwa di situ yang mengatakan bahwa bagaimana ada seorang datang dan mengabarkan bahwa Yerusalem itu sudah hancur. Ya, jadi ada 3 penawanan, dan kita tahu bagaimana penawanan itu terjadi berdasarkan akan apa yang di Alkitab sampaikan. Oke, kalau saudara membaca buku-buku yang lain, kadang-kadang tahun-tahun ini berbeda, tapi paling tidak kadang-kadang perbedaannya hanya sekitar 2 atau 3 tahun perbedaan. Itu hal yang wajar. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa kadang-kadang para sarjana Alkitab memiliki akan waktu-waktu yang berbeda. Ya, ini tahun-tahun nanti berikut kita akan bahas tentang bagaimana Babel dia dikalahkan, kemudian bagi Israel kembali, ya, kemudian mereka mendirikan Ka'bah. Nah, saudara,
ini bukan hal yang baru. Kalau saudara memperhatikan di buku pelajaran sekolah sahabat kita, ini sebenarnya ini dituliskan. Ada yang namanya classic prophecy, ada yang namanya apocalyptic prophecy. Kalau classic prophecy itu adalah nubuatan yang bersyarat, ya, nubuatan yang diberikan secara khusus, ya, dia bilang oleh karena ada isu baik kepada satu bangsa ataupun kepada orang. Sementara nubuatan apokaliptik itu berbeda. Bukan apokaliptik itu biasanya disampaikan lewat penglihatan dan mimpi. Sementara nubuatan klasik itu kadang-kadang disampaikan dibilang kata-kata langsung atau symbolic action, ya, atau simbol-simbol, kadang juga lewat vision. Tetapi nubuatan klasik itu atau nubuatan apokaliptik maksud saya itu hanya lewat penglihatan dan mimpi. Tidak ada symbolic action. Saudara mungkin pernah dengar symbolic action, ya. Pernah dengar Yesaya berjalan telanjang selama 3 tahun. Tujuannya apa? Ada tujuan untuk Tuhan sampaikan. Pernah dengar saudara Yeskiel dia membawa barang-barang diperlihatkan kepada orang-orang buangan. Tujuannya apa? Menggambarkan bahwa Yerusalem nanti akan jatuh. Mungkin saudara pernah dengar Yeskiel istrinya meninggal. Bayangkan istrinya harus meninggal. Tapi sebenarnya itu tujuan Tuhan adalah sehubungan dengan supaya katanya menggambarkan tentang bagaimana akan peristiwa jatuhnya akan Yerusalem ini. Saudara mungkin pernah dengar Yeremia pernah disuruh oleh Tuhan beli ikat pinggang, kemudian pergi ke sungai Efrat dan kuburkan itu juga bagian dari symbolic action. Itu namanya symbolic action, ya. Oke. Jadi ini nubuatan di dalam buku Daniel ini adalah nubuatan yang khusus, ya. Nubuatan ini tidaklah bersyarat. Artinya bahwa kalau nubuatan klasik itu bersyarat, kalau mereka bertobat tidak jadi, tapi kalau mereka bertobat kalau mereka tidak bertobat maka nubuatan itu jadi, tapi kalau tidak bertobat maka penghukuman akan dijalankan. Contoh bangsa Nineveh pada zaman Yunus ketika disampaikan kamu akan 40 hari lagi negeri ini akan ditunggang balikan. Ketika mereka bertobat maka mereka diselamatkan, dia diampuni. Tapi nubuatan apokaliptik itu adalah unconditional, tidak bersyarat, itu pasti akan terjadi. Kemudian, kalau saudara membaca juga, ada 4 pendekatan sehubungan dengan mempelajari Daniel ini. Ada yang namanya preterism, futurism, idealism, dan historism. Preterism itu cenderung untuk menatakan bahwa nubuatan Daniel sudah terjadi di masa lampau. Kalau futurism itu biasanya menekankan tentang yang akan terjadi di masa depan. Saya boleh kasih ini bahasa yang sederhana aja, ya. Sementara idealism ini adalah para ahli yang memandang bahwa sebenarnya tidak penting ini, yang penting adalah masalah kondisi atau kenyataan rohani saja dari peristiwa sejarah. Nah, kita gereja Advent ini kita memegang akan prinsip historism. Kenapa historism? Menurut para ahli Alkitab yang memegang prinsip historism ini, historism memandang bahwa nubuatan di dalam Daniel itu menunjukkan bahwa Allah menyatakan sebuah sequence of history, artinya sebuah alur atau satu rangkaian dalam peristiwa, dalam sejarah, ya, dari waktu Nabi itu hidup sampai kepada end time, sampai pada akhir zaman. Jadi gereja kita memegang prinsip historism, ya. Jadi historism ini memegang prinsip bahwa nubuatan di dalam Daniel dan Wahyu itu adalah ditunjukkan untuk mengungkap juga untuk menemukan akan pemenuhannya dalam historical time. Jadi artinya bahwa pemenuhan dari nubuatan-nubuatan yang ada di dalam buku Daniel dan Wahyu itu terdapat pada peristiwa-peristiwa sejarah. Dari kapan? Dari waktu Nabi itu hidup sampai kepada kerajaan kekal dari Tuhan, begitu. Dan kemudian dalam menginterpretasi akan nubuatan ini menurut pemahaman historis, maka kita menggunakan yang namanya year day principle. Saya kira ini kita sudah sering dengar. Year day principle itu adalah 1 hari sama dengan 1 tahun, ya. Itu yang sering kita dengar. Ini, ya, 1 hari 1 tahun, di Yeskiel 4 ayat 6. Saya kira saudara sudah sering baca ini. Aku menentukan sama dengan 1 hari sama dengan tahun-tahun dosa mereka. Jadi 1 tahun sama dengan 1 hari sama dengan 1 tahun. Nubuatan 70 minggu
ketika dikalikan menjadi 490 hari, maka itu menjadi 490 tahun sampai datangnya Mesias, berlangsung dari pemerintahan Artasasta sampai kepada datangnya Mesias. Nah, kemudian ini ada chiastic struktur, saya kira saudara boleh melihat ada hal yang menarik ini. Saya kira mungkin di dalam puisi-puisi Indonesia mungkin ada juga seperti ini, saya belum tahu ya. Tapi Anda perhatikan di dalam dalam buku Daniel, secara khusus dalam bagian bahasa Aramaik yang tertulis dalam bahasa Aramaik, maka ada semacam struktur. Struktur ini seperti ini. Daniel pasal 2, Nebukadnezar vision of four kingdom. Daniel pasal 7, Daniel vision tentang four kingdoms. Jadi Daniel 2 dan Daniel 7 itu paralel. Kemudian di Daniel pasal 3, Daniel punya teman-teman dilepaskan dari dapur api. Sementara Daniel pasal 6, Daniel dilepaskan dari lubang singa. Jadi lihat dia punya temanya sama. 4 kerajaan Daniel 2, 4 kerajaan Daniel 7. Kelepasan Daniel 3, kelepasan Daniel 6. Di tengahnya apa? Di tengahnya adalah apa? C. Judgment upon Nebukadnezar 4 dan judgment upon Belshazzar Daniel 5. Ya, jadi sepertinya penekanan di sini kalau ahli Alkitab mereka melihat dalam struktur seperti ini, maka yang bagian tengah ini adalah merupakan tema yang paling penting. Ya, jadi dalam bagian dari Aramaik ini mau menunjukkan bahwa Allah itu adalah hakim atas segala raja. Ya, dan ini penting. Nah, kemudian saudara, kenapa ini disebutkan berulang-ulang? Daniel 2, Babylon, Daniel 3, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, 9, Daniel 10, 11. Kenapa kerajaan-kerajaan ini kok diulang-ulang? Ya, kenapa kerajaan ini diulang-ulang? Nah, saudara, sebenarnya ini hal yang simpel untuk yang saya percaya saudara juga paham hal ini adalah biasanya orang tua kalau misalnya mau kasih tahu sesuatu perlu diulang-ulang ya. Bapak Abraham punya berapa anak? 3. Kadang-kadang kalau mau kasih tahu perintah itu Pak perlu diulang-ulang Pak ya. Tujuannya adalah supaya mereka mengerti. Ya. Ya, secara simpel sih seperti itu ya, secara sederhana. Tuhan dia kasih tahu ini, dikasih ulang-ulang ini oleh karena memang ini adalah sesuatu yang sangat penting supaya diketahui oleh semua. Ya, Tuhan kasih itu baik kepada bangsa Yahudi, Tuhan juga kasih tahu kepada bangsa Aramaik, dan secara umum juga Tuhan kasih sampai kepada kita yang hidup zaman ini. Dan ternyata bahwa seperti yang kita ketahui tadi bahwa pandangan historis mendapati bahwa apa yang disampaikan di buku Daniel ini digenapi dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Oke? Dan ini diulang-ulang untuk menekankan satu kebenaran yang pasti akan terjadi. Tema dari buku ini adalah, dia bilang Allah yang maha tinggi, dia memerintah atas semua kerajaan manusia. Ya, dia memerintah, Allah yang maha tinggi itu, Allah yang sebagai pemenang, Allah yang akan memegang kekuasaan. Ya. Jadi tema ini diulangi kembali dalam buku Wahyu. Dia bilang bahwa the kingdom of the world has become the kingdom dari Tuhan kita dan dari Kristus Mesias dan akan memerintah sampai selama-lamanya. Nah, kenapa kita belajar buku Daniel? Menekankan bahwa ada Allah di sorga yang mengatur sejarah dunia ini. Dan untuk menyatakan tahapan-tahapan yang penting dari sejarah manusia, dan untuk menyatakan bahwa Allah turut campur tangan dalam kehidupan umatnya ketika mereka berada di tengah-tengah kesusahan. Jadi yang pertama adalah, sekali lagi, Allah itu yang berkuasa segala kerajaan di dunia ini. Yang kedua, ada tahapan-tahapan penting yang dari sejarah manusia yang dicatat dalam buku Daniel yang perlu kita ketahui. Dan ada satu hal juga, Allah turut campur tangan dalam kehidupan umatnya ketika mereka berada di tengah-tengah kesusahan. Saudara, coba kita perhatikan sama-sama. Daniel pasal 1. Mereka ada tantangan sehubungan dengan kebiasaan kehidupan mereka. Daniel pasal 2. Mereka menghadapi tantangan ketika mereka akan dibunuh, ketika mereka kalau tidak bisa menginterpretasikan akan mimpi dari Nebukadnezar. Daniel pasal 3. Hampir dibakar. Sudah dibakar, maksud saya bukan hampir dibakar, sudah dibakar, tapi Tuhan melepaskan.
Daniel pasal 5, Tuhan menolong sehingga Daniel boleh mengerti akan memberikan pengertian kepada Belsasar. Daniel pasal 6 secara khusus, Daniel dilepaskan dari lubang singa. Tetapi di Daniel pasal 7 juga, jangan lupa ada kuasa tanduk kecil juga akan menyerang umat Allah. Lihat bahwa tema tersebut, gambaran kelepasan itu sudah digambarkan sebelumnya. Sudah dikasih tahu sebelumnya bahwa Allah mengontrol, Allah akan menjadi penolong. Ketika tiba pada kekuasaan tanduk kecil, maka sebenarnya sudah ada dasar bahwa Allah yang sama juga yang akan menolong umatnya sampai pada akhir zaman. Ya, jadi ini yang kita boleh akan pelajari nanti di buku Daniel ya. Oh tadi saya sudah oh ya satu hal lagi tentang kehidupan, tentang karakter yang mulia yang disampaikan dalam buku Daniel itu juga kita akan pelajari dalam buku Daniel ini, dan yang lebih utama lagi adalah tentang Yesus, bagaimana itu digambarkan di dalam buku Daniel. Jadi saudara, demikianlah pendahuluan dari buku Daniel. Seperti yang saya katakan di awal dari pelajaran ini, bahwa pada saat ini kita belum akan masuk secara mendalam dari buku Daniel, oleh karena kita masih membahas tentang pendahuluannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pendeta Daniel. Baik, terima kasih Pendeta Naywan. Ini baru introduction, jadi belum masuk terlalu dalam. Jadi saya pikir tidak banyak yang kita bisa akan diskusikan. Tapi kalaupun ada yang akan bertanya, tadi silahkan mungkin boleh ajukan pertanyaan sekarang.